Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita tetap melakukan yang namanya kegiatan kompol kita ya. Kemudian untuk hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada ibu dan bapak yang sudah hadir di dalam ruangan meeting kita untuk mengikuti kegiatan Upinta 25 Pokemon, yang mana hari ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas yang awalnya juga sudah membahas keyakinan kelas ini tepatnya untuk penguatan saja. Kemudian untuk keyakinan kelas ini disampaikan oleh ibu kita sebagai narasumber, Ibu Hadijah SPB PKN. Tidak memperpanjang waktu lagi, silakan kepada ibu untuk menyampaikan materi yang sudah disiapkan. Semoga dengan materi yang disampaikan hari ini penguatan kita tentang keyakinan kelas semakin bertambah. Kami persilahkan kepada ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan kurnianya kepada kita sehingga di siang menjelang sore ini kita masih tetap semangat di dalam melaksanakan kompol kita, yaitu di Upinta SMP Negeri 25 ini. Baiklah yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 25 Tanjung, dan yang saya hormati Bapak atau Ibu Kombel, Ketua Kombel SMP Negeri 25 Tanjung, yang sudah termegah pertama sekali di Kecamatan Jagung, ya, dan sudah diakui di tingkat kabupaten, malahan sudah masuk ke provinsi, masuk kategori nomor 2. Di hari yang hari guru ini, saya ucapkan selamat kepada Ibu Kombel SMP Negeri 25 Tanjung. Baiklah, untuk hari ini saya untuk menyampaikan sedikit ya tentang keyakinan kelas, tapi saya bukan mengajari, tetapi hanya untuk menguatkan kembali mungkin atau berbagi pengalaman kita di dalam kelas, karena keyakinan kelas ini adalah masalah yang selalu kita hadapi di dalam kelas. Mungkin nanti di dalam penyampaian saya nanti ada kekurangannya. Inilah kita di dalam kompol ini kita berbagi pengalaman atau menambahkan apa kekurangannya nanti, karena itu gunanya kompol, kata Pak Wakil Kepala Sekolah, mendiskusikan apa masalah yang kita hadapi di dalam kelas. Baiklah Bapak Ibu, saya sedikit menyampaikan tentang yang saya angkat. Judulnya pada hari ini adalah keyakinan kelas. Kenapa saya angkat keyakinan kelas ini? Karena kalau dengan keyakinan kelas kita sampaikan kepada anak didik kita, karena masalah yang selalu ada di dalam kelas selalu kita sampaikan kepada anak tentang keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, karena kalau kita mau masuk ke dalam kelas, yang pertama sekali kita harus yakin dulu, meyakinkan anak-anak bagaimana di dalam proses belajar mengajar. Karena kita ketahui sistem anak-anak sekarang atau tingkah laku anak-anak sekarang, kalau kita tidak menekankan kepada keyakinannya, dia akan main-main menerima pelajaran yang kita sampaikan. Nah, inilah keyakinannya. Kemudian keyakinan kelas ini memang ada dampaknya juga, ya. Ada tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, kalau di dalam kelas kita kasih tahu dulu keyakinan kelas, kemudian kesepakatan kelas. Nah, setelah kita memberikan pembelajaran, mungkin anak-anak ada main-main di dalam kelas, kita yakinkan dulu, kamu sekarang
Tujuan kamu ke sekolah itu apa? Belajar. Nah, jadi kalau belajar, kamu harus yakin, harus dapat menerima pembelajaran yang saya sampaikan hari ini. Tidak banyak, sedikit. Itu dulu awalnya kita kasih tahu sama anak-anak. Kemudian ada lagi siswa kita. Ada yang kita selalu menjelaskan, pertama kita berikan pengertian kepada siswa. Ada yang ribut, ada yang bermasalah. Kita suruh baca sama-sama di dalam kelas. Ada nggak di kelas ini kesepakatan kelas? Tentunya ada siswa menunjukkan, ada Bu. Ada nggak kamu, ada yang mengingat apa itu kesepakatan kelas? Nah, jadi ada mungkin salah satu temannya mengatakan menghormati guru dan teman. Nah, jadi kalau udah menghormati guru dan teman, ini apakah sudah masuk kalian menghormati guru dan teman? Jadi inilah pembelajaran kita di dalam kelas itu. Pertama meyakinkan, kedua di dalam kesepakatan kelas itu. Jadi siswa itu tentunya belajar dengan tekun dan baik. Baiklah, kita masuk sebelum ke pembelajaran yang selanjutnya. Saya sampaikan dulu sedikit ya, mungkin pantun ya Pak. Udah nampak tadi Bu. Ya, lanjut Bu. Mungkin saya coba ya Pak. Wow. Pantun hari ini. Oke. Jalan-jalan ke Mangga Dua, tidak lupa membeli pasta. Selamat datang rekan-rekan semua. Mari kita mulai presentasi dengan bahagia. Siang-siang pergi ke undangan, pulangnya dapat kulit ketan. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita saling kenalan. Enggak bisa lagi kenalan ya. Ya. Jadi gini Bapak Ibu, ya kita masuk saja ke pembahasan kita karena ini sudah meluangkan waktu ibu-ibu. Seharusnya hari ini sudah berkumpul sama keluarga atau mengerjakan aktivitas di rumah, tetapi sudah terluang waktunya ke kompel kita. Ya, saya mohon maaf sebentar ya. Jadi ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Subjudulnya ya, keyakinan kelas 1, membangun lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Nah, yang kedua, tambahkan gambar atau ilustrasi yang menarik, misalnya gambar anak-anak belajar bersama. Jadi ini berkebetulan Bapak Ibu, kemarin kita hari guru ya. Jadi berkebetulan saya dipanggil juga, dipanggil anak kelas 7A, saya sebagai walinya dipanggilnya. Jadi tentang musyawarah bagaimana kelas kita. Jadi inilah tentang gambar anak-anak belajar di dalam kelas. Saya bilang mulai dari hari ini, hari guru, cuman saya harapkan kepada kalian bukan pemberian yang saya maksudkan dan saya minta, tetapi yang saya inginkan robah sikap dan tingkah laku kamu ke depan. Itu cuma saya arahkan kepada anak-anak, terutama sekali kepada kelas 7A. Kemudian lanjut terus Bapak Ibu. Apa itu keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas serangkaian aturan atau nilai bersama yang disepakati oleh guru dan siswa untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Yang kedua, mendorong tanggung jawab dan saling menghormati. Jadi, dengan keyakinan kelas ini, ya, serangkaian aturan ini atau nilai yang bersama ini disepakati oleh guru. Jadi guru kita itu harus kerjasama dengan siswa. Kita tanyakan dulu sama siswa. Nah, bagaimana kesepakatan kelas kita? Jadi kalau sudah kita kesepakatan kelas itu bersama anak-anak, kalau dia misalnya melaksanakan misalnya di dalam kelas itu kenakalan,
bisa kita ulang kembali apa kesepakatan kelas, apa keyakinan kelas. Jadi anak-anak bisa memperbaiki dirinya. Kita arahkan lagi, kita mengingatkan kembali. Ini mengenai serangkaian aturan atau nilai-nilai bersama yang disepakati oleh guru dan siswa untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Jadi kita menginginkan masuk kelas itu Bapak Ibu tentunya yang aman atau kondusif. Nah, jadi itu yang kita inginkan. Yang kedua, mendorong tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu bukan kita saja yang bertanggung jawab, tetapi siswa atau anak murid kita juga harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena kalau tidak bertanggung jawab kedua-duanya, hanya kita yang bertanggung jawab, tentunya di dalam kelas itu mengadakan keributan atau kericuhan, tidak ada keamanan kelasnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini tujuan keyakinan kelas. Yang pertama, tujuannya membentuk lingkungan yang aman dan nyaman, meningkatkan disiplin positif. Yang ketiga, membantu siswa memahami dan menjalankan tanggung jawab. Yang keempat, mendorong kolaborasi dan hubungan yang harmonis. Nah, jadi ini membentuk lingkungan yang aman dan nyaman. Tentunya kita semua Bapak Ibu, tentunya kita menginginkan nyaman lingkungan kita. Jadi kita memberitahukan kepada anak yang terutama sekali membentuk lingkungan yang aman dan nyaman. Kita arahkan dulu misalnya masalah kebersihan. Nah, jadi misalnya di dalam kelas ini saya rasa Bapak Ibu sudah menjalankan seperti itu. Kalau misalnya membentuk lingkungan yang aman dan nyaman, kalau misalnya di dalam kelas, terutama sekali kalau anak-anak baru keluar pelajaran penjas ini biasanya. Jadi kelasnya ya ada parfumnya dan lain wanginya. Nah, jadi kalau seperti itu ada lagi juga menyimpan mungkin jajannya yang kemarin tidak terbuang, simpan di dalam laci. Jadi keluarlah aromanya yang tidak enak di dalam kelas. Jadi itu yang kita kasih tahu sama anak-anak. Jadi apa yang terjadi di dalam kelas ini kok ada baunya lain daripada yang lain. Jadi inilah kita membentuk lingkungan yang aman dan nyaman. Yang kedua, mengingatkan disiplin positif. Kita mengingatkan kembali kepada anak-anak disiplin, ya, bermanfaat kepada dia, ya. Karena kalau kita ingatkan kembali, anak-anak selalu teringat. Kalau selalu kita abaikan, lebih anak-anak itu lebih mengabaikan lagi. Jadi inilah mengenai disiplin positif berpihak kepada murid, ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, membantu siswa yang memahami dan menjalankan tanggung jawab. Nah, kita arahkan pada siswa itu memahami, menjalankan tanggung jawabnya seperti apa. Misalnya tugas piket pada hari itu. Nah, jadi siapa piket hari ini? Nah, tolong kelasnya dibersihkan, harus bertanggung jawab karena sudah dipilih di situ piket harian. Nah, jadi piketnya harus bertanggung jawab. Sebenarnya hal ini bukan hal yang baru Bapak Ibu, cuma saya hanya mengulang kaji apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Yang kedua, mendorong kolaborasi dan hubungan yang harmonis. Jadi mendorong kolaborasi ya, berpihak kepada siswa atau berpihak kepada murid dan hubungan yang harmonis, hubungan yang baik. Nah, jadi itu yang selalu kita harapkan.
Oke, lanjut ya Bapak Ibu, ini prinsip dasarnya. Kesepakatan bersama. Semua anggota kelas terlihat dalam menyusun aturan. Nah, di situ kan ada aturan kelasnya. Kemudian rasa hormat terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Yang ketiga, tanggung jawab. Setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya. Yang keempat, konsistensi. Aturan diterapkan secara adil, konsisten. Jadi ini prinsip dasarnya Bapak Ibu. Nggak usah lagi saya jelaskan, sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Ini contohnya, contoh keyakinan kelas. Mendengarkan ketika orang lain berbicara. Nah, jadi inilah yang saya maksud tadi Bapak Ibu, ketika kita di dalam kelas, ya, mungkin ada kita sedang menjelaskan anak-anak ribut. Nah, ini sering memang terjadi hal ini yang sudah kita hadapi di dalam kelas, ya. Mendengarkan ketika orang lain berbicara. Jadi kita menjelaskan, jadi kita bisa mengingatkan kembali kepada siswa kita, ya. Mendengarkan ketika orang lain berbicara berarti menghargai pendapat orang lain Bapak Ibu. Kemudian menghormati pendapat teman, ini ketika di dalam berdiskusi. Nah, di dalam berdiskusi kita berikan kesempatan kepada anak murid kita atau pada anak didik kita mengeluarkan pendapat, ya, menghormati pendapat teman. Nah, kita berikan kepada siswa kita mengeluarkan pendapatnya. Bagaimana teman-teman yang lainnya? Nah, ini menghormati pendapat teman. Walaupun salah, sekalipun salah pendapatnya itu harus dihargai dan harus dihormati. Nah, begitu Bapak Ibu. Kemudian nomor 3, merawat barang-barang kelas bersama. Karena begini, sering di dalam kelas, bukan saya Bu yang piket hari ini. Jadi kadang-kadang berantakan di dalam kelas. Salah satu contohnya sekarang Bapak Ibu sudah diberikan taplak meja, gorden. Ini disuruh dipelihara, dijaga. Tapi kadang-kadang anak kita, bukan saya yang ini Bu, yang piket hari ini, bukan tugas piket, tetapi tugas bersama kita katakan. Karena di dalam kelas ini milik kita semua, milik bersama. Jadi harus sama-sama menjaganya. Yang keempat, masuk kelas tepat waktu. Nah, ini yang sering terjadi ya Bapak Ibu, mungkin kadang sama saya saja atau yang lain nggak tahu juga. Kalau masuk dalam kelas, kalau misalnya kita belum masuk ke dalam kelas, anak-anak kita kadang-kadang masih main di luar. Malahan kita sebagai gurunya teriak dulu, hei masuk. Nah, seperti itu. Harus kita ingatkan lagi. Sebenarnya piket sudah membunyikan bel, udah menyuruh siswa masuk dalam kelas, tapi anak kita masih berkeluyuran di luar. Nah, inilah bagaimana nanti kita diskusikan bersama. Yang kelima, berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan. Jadi harus ada kerjasama kita, ya Bapak Ibu. Ini prosesnya, proses pembentukannya. Nah, proses pembentukan ini diskusi bersama guru dan siswa. Nah, jadi kita harus berdiskusi dulu antara guru dengan siswa, karena di dalam kelas itu terutama sekali wali kelas, ya Bu Risa kan, kita wali kelas diskusi sama anak-anak kita, sama siswa. Seperti apa sebenarnya di dalam kelas ini? Bagaimana kita tekankan masalah kedisiplinannya, keteraturan kelasnya. Jadi kita diskusi. Nah, seperti itu. Jadi yang kedua,
mengidentifikasi masalah atau kebutuhan kelas, apa yang harus kita perbaiki dan apa yang harus kita berikan atau kita tambahkan, ya Bapak Ibu. Kemudian menyusun aturan berdasarkan kesepakatan. Jadi ini kesepakatan kelas, saya rasa sudah setiap kelas sudah ada kesepakatan kelasnya. Jadi kita masuk kelas itu, kalau misalnya siswa-siswi ini terutama sekali pengalaman saya Bapak Ibu, kalau misalnya masuk ke dalam kelas, kalau ada siswa yang membuat ulah, saya suruh ulang baca. Coba dibacakan dulu kesepakatan kelas kalian. Kalau memang perlu baca semua. Nah, jadi kalau misalnya menurut ada satu orang saja yang ribut atau yang nakal, saya suruh dia yang membacakan. Nah, itu baru sesuai dengan kesepakatan kelas. Yang keempat, mendatangi kontrak keyakinan kelas. Jadi ini opsional yang sudah dituliskan di dalam kelas itu. Ini keuntungannya. Jadi keuntungan menerapkan keyakinan kelas ini, siswa lebih disiplin, ya. Kemudian hubungan guru dan siswa lebih baik, kelas menjadi lebih terorganisir, meningkatkan fokus dan produktivitas belajarnya. Nah, ini ada studi kasus Bapak Ibu, mungkin nanti sama-sama akan kita pecahkan, ya. Studi kasusnya disimulasi. Apa yang harus kita lakukan jika ada teman yang melanggar keyakinan kelas? Ini studi kasusnya. Ini mungkin nanti sama-sama akan kita diskusikan. Mungkin bisa kita diskusikan, ya, Bapak Ibu, mengenai studi kasus ini, karena ini memang saya alami juga di dalam kelas, apa yang harus kita lakukan jika ada teman yang melanggar. Nah, sebelum saya simpulkan, ya, mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menjawab, ya, atau gimana, ya? Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu, tapi nggak boleh. Boleh, Bu. Boleh, tapi kan dari kita untuk kita. Oke, dan silakan Bapak Ibu. Ya. Pertanyaan. Oh, menjawab ini. Baik Bu, ya, saya akan mencoba untuk menjawab studi kasus atau simulasi apa yang harus kita lakukan jika ada teman yang melanggar keyakinan kelas. Nah, menurut saya kita pertama memberikan teguran secara lisan, nah kemudian memberikan pengarahan atau membuat surat. Nah kemudian perjanjian memanggil bersangkutan bersama orang tuanya. Mungkin hanya itu, Bu. Sekian. Terima kasih pada Ibu Lisma yang sudah menjawab studi kasus ini. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, dari Pak Ridwan, coba Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit saya memberi tanggapan sedang di dalam studi kasus atau simulasi. Di sini sedikit saya tadi agak menyanggah mungkin pernyataan di Ibu Lisma tadi, mungkin, ya. Ini ada pemanggilan daripada orang tuanya tadi. Kemudian ini kan kita kesepakatan apabila dia melanggar keyakinan kelas ini kesepakatan di dalam kelas. Ini tertuju nampaknya ini kepada gurunya. Macam mana kita menindaklanjuti masalah siswa tersebut. Menurut saya ini nantinya ada dikatakan dengan restitusi, ya. Itu pemanggilan nanti ketika
di dalam pembelajaran mungkin ada pelanggaran, siswa ini nantinya jangan dia dilangsungkan teguran secara down ataupun memanggil siswa itu mematahkan daripada semangatnya untuk belajar. Ini ada nantinya tersendiri dia ketika kita habis pembahasan itu mungkin kita bisa memanggil siswa itu apa sebenarnya pelanggaran-pelanggaran di dalam pembelajaran tersebut. Kemudian di sini nanti kita supaya siswa itu jangan nanti masalah di dalam kelas itu dia nantinya agak sedikit nantinya siswa itu agak minder. Jadi dalam hal ini kita hanya memanggil nanti secara karena kita sudah mempelajari disiplin positif itu kita jalankan seperti disiplin positif. Terima kasih Bu, itu cuma yang bisa saya tanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya simpulkan dari Pak Ridwan Bu, maksudnya yang dilakukan Bapak itu adalah sebelum peneguran awal itu melakukan pendekatan dulu, ya kan Pak? Pendekatan dulu, baru dia kita apa pelanggaran yang udah dia ini kita sangkutkan dengan kesepakatan kelas tadi gitu. Dan terus kita memberi kita kasih tanggapan dulu Bu sama dia dengan yang benarnya dengan yang salahnya gitu. Dia berada di posisi yang mana. Jadi dia tahu yang dia kerjain tadi itu melanggar atau tidak gitu kan Bu. Jadi dengan pendekatan tadi ya memang yang dibilang Bapak tadi memang betul, jangan langsung di depan kawan-kawannya. Jadi ada rasa aku malu diginikan di depan temanku gitu kan Bu. Jadi pendekatan itu dilakukan setelah pembelajaran telah selesai gitu kan Bu. Kemudian melakukan kalau peneguran itu pun mungkin terlalu cepat ya Bu. Kita kasih tahu dulu apa yang sudah dia langgar, menurut dia itu betul apa enggak gitu, mengingatkan kembali gitu Bu. Oke, terima kasih Pak Ridwan pendapatnya atau penguatannya dari Bu Risma, dari Ibu Widya Srisa. Mungkin ada tambahannya dari Pak Reza sebagai tambahan. Bisa kan Pak Reza? Ya tadi Bu, karena Bapak tadi saya lihat ngantuk kan. Ayo, itu hukuman tuh. Tapi sekarang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sungguh menarik ya pembahasan dari Bu Adiza. Kenapa demikian? Ini adalah topik pecahan dari disiplin positif. Kalau kita bahas ini sebenarnya panjang sekali. Kami ada pertemuan kemarin sampai sebulan lebih hanya untuk ini aja. Kenapa demikian? Kita nggak boleh ngambil ini jadi satu jalan. Kenapa demikian? Kita paham dulu dari mana muncul keyakinan kelas. Terus perbedaannya dengan kesepakatan kelas apa? Yang saya khawatirkan adalah persepsi kita saat ini kesepakatan kelas bukan keyakinan kelas. Betul. Iya. Jadi tadi ketika dibahas pintas, sepertinya nyampur ini. Pemahaman kawan-kawan mungkin menganggap ini kesepakatan kelas atau sama kesepakatan kelas sama keyakinan kelas. Iya. Keyakinan kelas ini hadir setelah di awal itu ada yang namanya menyepakati aturan kelas. Itulah muncul bahasa jangan buang sampah sembarangan, jangan mengganggu kawan. Itu adalah sifatnya negatif. Maka muncul kesepakatan kelas dari aturan tadi. Maka ya tadi menghargai teman agar pembelajaran lebih baik. Kan demikian. Keyakinan kelas ini sebenarnya harusnya hanya nilai kebajikan. Nilai kebajikan aja. Misalnya kesepakatan kelas tadi menghargai teman ketika proses pembelajaran, maka di keyakinan kelasnya menghargai teman aja. Iya, karena yang kita akan adalah nilai kebajikannya. Oke, kembali kita ke kasus topik ya, karena tadi udah dibahas Bu Risma sama Pak Ridwan, terus penguatan dari Bu Risa. Jadi memang disiplin positif keyakinan kelas ini akan erat dengan restitusi. Segitiga restitusi. Ketika si anak melakukan suatu kesalahan, maka kita restitusi. Kenapa demikian? Restitusi adalah satu-satunya tempat kita berlaku sebagai manajer, bukan penghukum ataupun teman ataupun sebagai hal lainnya. Jadi terkait dengan itu, ketika ada anak melakukan pelanggaran keyakinan kelas,
maka larikan dia ke kesepakatan. Biarkan dia dapatkan konsekuensi dulu dari rekan-rekannya. Ya kan udah sepakat tadi kan, kita udah buat aturan di awal. Kalau ada anak yang ganggu bagaimana? Oh Pak, harus kita ginikan. Kita kembalikan mereka. Ketika mereka melakukan ini tingkat keyakinan kelasnya sudah berulang kali, maka lakukanlah restitusi. Ketika restitusi ternyata tetap melakukan, maka kita berhak memanggil orang tua. Karena keyakinan kelas ini sudah sebagian dari wajib di sekolah. Nah, jadi tanggapan dari Bu Risa, Pak Ridwan, sama Bu Sisma itu berhubungan. Hanya saya kita nggak tahu nih keyakinan kelasnya seperti apa sih, kan Bu Hadijah tadi menyampaikan keyakinan kelas dan kesepakatan kan sebab tersuci sedikit kan. Coba saya buat sini hadir terlambat datang, misalnya hadir tepat waktu, absensi rajin. Coba dia dua absensi tidak rajin terus kan nggak mungkin kita restitusi terus kan. Nah, jadi kita nggak tahu nih keyakinan kelasnya apa karena sepintas dari ibu nggak ada tentang kehadiran, maka tidak perlu pemilihan orang tua. Tapi kok sudah sampai seperti itu tadi, maka perlu. Mungkin itu. Iya. Itu tadi hadir tepat Tepat waktu. Apakah dia masuk kesepakatan kelas 1? Nah, coba ungkapkan keyakinan kelas ibu. Itu kesepakatan. Masuk kesepakatan atau keyakinan? Oke. Nah, pinjam Bu pointer. Masuknya tak waktu ya. Iya karena beda Bu. Ya, itu dengan keyakinan beda. Sebenarnya materinya enak ya. Boleh. Enak banget nih. Nah ini Bu, mendengarkan ketika orang lain berbicara. Ini kan kesepakatan kelas nih. Keyakinannya di mana? Menghormati. Ini pertama, Mendengar. mendengarkan orang lain. Itu keyakinan. Makanya keyakinan kelas itu kalau bisa singkat dia, karena nilai kebajikan yang mau diangkat. Kemudian di sini apa? Menghormati teman, boleh. Itu keyakinan masuk. Itu keyakinannya Pak. Ya. Iya, ini apa nih contoh keyakinan? Merawat barang di kelas. Ya, kalau bersama udah kesepakatan, sama-sama kita. Ya kan Bu? Sepakat kalau misalnya ibu merawat barang-barang kelas masing-masing, sepakat juga. Bisa dibedain ya. Ini Poin nomor 1 itu kalau kita lihat kan berhubungan dengan poin nomor 2 Pak ya. Iya Bu. Jadi kalau ini berlakunya hanya untuk siswa atau kita juga sebagai guru misalnya mendengar ketika orang lain berbicara seperti itu. Iya, berarti menghormati pendapat apa nih Bu? Misalnya ini kan udah tadi keyakinan kelas kita buat Pak kan. Jadi cuman anak yang menjalani atau kita juga guru mengikuti apa yang sudah kita paparkan ini. Ini untuk siswa dulu Bu. Kita buat untuk siswa. Kalau ibu nanti kita buat keyakinan kita sama-sama sekolah, itulah peraturan sekolah. Ya kadang kita pun harus seperti menghormati siswa juga. Seharusnya begitu Bu, sesuai dengan untuk murid Handayani. Iya. Jadi kita menuntun kan Bu, berarti kita akan menjadi contoh. Sekarang kita boleh semena-mena anak-anak aja yang menjalankan aturan. Seharusnya boleh. Tapi karena di dunia pendidikan jangan. balik pasal 1. Iya. Yang pertama tidak pernah salah ya. Harusnya kita jadi contoh ya Bu. Nah inilah Bu penguatannya. Oke ya Bu. Aman ya. Yang mana Bu? Pak. Masuk kelas tepat waktu. Ini hadir tepat waktu bahkan ini masuk ke keyakinan boleh hadir tepat waktu. Iya. Kesepakatan mereka nggak tahu. Nanti ibu kan masuk kelas tepat waktu ketika guru sebelum guru masuk kelas kesepakatannya. Di situ pasti dibahas. Nah kalau kita lamar ini ngapain? Apa konsekuensi? Iya, makanya berbeda. Ada saya lihat di kelas itu kesepakatan, tapi isinya keyakinan. Ada keyakinan, tapi ada beberapa isinya kesepakatan. Berarti harus dikelompok-kelompokkan Pak ya. Iya, ibu mau buat yang mana di kelas keyakinan kah? Berarti ini kebajikannya. Kalau kesepakatannya ya anak-anak sudah punya kesepakatan sendiri kan. Begitulah kurang lebih. Udah, berarti udah bisa makan siang udah. Boleh Pak. Ini misal gini nih Pak. Kan di
Iya, untuk keyakinan kelas itu ya sudah pasti disusun secara bersama ya Pak ya. Itu nah kalau saya berkesimpulan takut yang lain punya pemikiran yang sama dan juga kalau keyakinan kelas itu kan kita membangunnya itu antara guru dan murid. Nah itu biasanya itu kan wali kelas kalau keyakinan kelasnya. Kalau kesepakatan itu tidak perlu sama dan tidak harus sama dengan guru yang lain. Jadi kesepakatan itu setiap guru yang masuk pasti memiliki kesepakatan yang berbeda dengan siswa tersebut. Nah, yang saya pemikiran seperti itu Pak. Kemudian yang ditempelkan di kelas itu kebetulan adalah keyakinan kelas. Nah, tapi isinya memang kesepakatan yang awalnya itu memang kita masih awam tentang keyakinan dan kesepakatan. Nah, mudah-mudahan dengan mendapatkan ilmu hari ini kita bisa ubah gitu ya kan. Nah contoh Bu ya, saya menjawab yang dari Bu Sabrina. Misalnya nih Bu, kita dalam forum nih seperti ini kan kita guru-guru semua. Iya. Nah Ibu tadi kalau Bu Hadijah membuat kesepakatan kelas di slide yang kedua, Ibu bisa buat. Misal tidak menggunakan HP, jadi ada gambar HP itu dicoret. Nah berarti di dalam selama diskusi itu HP tidak boleh dipegang. Itu kan kesepakatan. Kemudian tidak telepon, artinya tidak menerima telepon di sini. Nah Ibu cari aja tanda telepon yang tanda silang. Nah itu tadi yang Ibu buat di dalam slide itu ada pakai gambar ilustrasi. Nah seperti itu. Nah kalau yang kami dulu sama Ibu fasilitator kita Bu Aya, dia cuman kesepakatan kelas. Dia hanya membuat gambarnya aja. Nah kita udah tahu nih arti dari gambar itu apa aja. Nah itu pun juga ya gitu aja Bu. Cari yang simple. Pastinya dengan ada gambar tersebut kita bakal jelasin lagi gitu. Tapi menariknya adalah dengan tampilan ilustrasi gambar tadi gitu Bu. Itu berarti berlaku pada Vicky pun berlaku dia, kan? Boleh Pak, karena itu kan dia termasuk ke audio visual Pak ya. Nah gitu, boleh juga Bu. Atau dengan gerakan kinestetik boleh juga gitu. Oke. Terima kasih kepada Pak Reza, Ibu Widya Serisa sebagai Ibu Ketua Komber. Mungkin sedikit ya dari Pak Al, belum ada penguatannya ya. Ini terakhir juga. Pada Bapak dan persilakan. Terakhir kan? Jangan. Pantun. Oke, terima kasih Bu. Saya Malik bin Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kasih tepuk tangan dulu nih sama Bu Hadijah. Dan tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya, ini sangat menarik sekali. Jadi ini dari saya, ini Bu, ini Ibu ini yang menarik lah daripada apa? Dari judulnya pun sudah menarik dan disampaikan oleh Bu Hadijah pun sudah menarik. Jadi ini tadi puisi ya. Ini udah ada puisi Bu. Pantun, maaf. Ini ada pantun untuk Bu Hadijah, untuk kita semua ya. Hari ini hari Selasa. Betul Bu ya? Betul ya. Kemarin kita HGN, betul? Oke. Hari ini Ibu Hadijah menyampaikan materinya, tapi jangan lama-lama lah, karena hari ini mau hujan. Oh iya, terima kasih Pak. Sangat mendukung sekali Pak. Karena hari ini mau hujan loh ya. Oke, diulang lagi Bapak Ibu. Diulang lagi, biar jelas ini. Hah? Lanjut Bapak Ibu ya. Oke Ibu. Jadi pantun macas bebas ya. nggak macasnya AB Bapak Ibu. AB. Enggak boleh ABCDF nggak boleh. Jadi AB ini kebetulan AB Ibu ya. Oke, dari saya ini punya kesimpulan dari isi hati saya. Terima kasih Pak. Oke, Ibu ini udah menarik sekali, ini udah terjawab, mungkin kasusnya pun udah terjawab oleh Ibu. Tadi dari Ibu Risma tadi pertama dan disanggah oleh Bapak Ridwan dan dikuatkan oleh Ibu Serisa tadi. Terus mungkin ini diluruskan lagi oleh teman kita Pak Reza, sebagaimana yang kita ketahui ya. Ini Pak Reza ini memang ya Luar biasa sekali pembagiannya
penguatannya untuk kita, Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ini kesimpulan dari saya, ini tanggapan saya, ini sebagaimana yang pertama tadi, ini keyakinan kelas, ini memang di keyakinan kelas ini kita pertama sekali, ini kata-kata Bapak tadi diulang dulu, kita harus kita bedakan mana keyakinan atau kita ketahui dulu Bapak Ibu bersama-sama. Memang ini udah kita buat di kelas, kan itu. Tapi isinya itu sebagaimana kita lihat itu ada yang masih keyakinan, masih dan ada yang masih berbentuk kalimat itu bentuk kesepakatan. Tapi kita ketahui dulu mana kesepakatan dan mana keyakinan. Di mana dikeluarkan oleh Bapak Reza tadi itu keyakinan itu datangnya dari kesepakatan yang sudah ada. Itu dia. Jadi kita yakinkan lagi. Jadi satu lagi ini untuk kita bersama Bapak Ibu. Jadi di dalam kalimat keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kalimat negatif Bapak Ibu ya. Betul Bapak Ibu ya? Betul Pak Reza ya? Ini kalau memang apa diluruskan lagi untuk kita bersama nih. Tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Mana yang kalimat negatif? Jangan buang sampah sembarangan. Tidak boleh, itu jangan. Ada kata jangan dan tidak boleh itu tidak boleh apa? Oke, tidak boleh terlambat masuk kelas. Kan udah kita apa kata gini? Kita yakinkan lagi udah nggak ada lagi kata jangannya. Masuk kelas tepat waktu itu misalnya. Itu udah nggak ada lagi kata atau kalimat negatif di dalamnya. Bukan pengancaman bukan, tapi kalimat negatif. Dilarang merokok kan ada tuh. Nah itu kalimat negatif. Terus Bapak Ibu ini ya. Terus ini bagaimana kita ini menarik sekali. Jadi kita di dalam kelas itu memang perlu ini untuk saya sendiri mungkin. Ini kembali ke kasus tadi Bapak Ibu. Ya, ini kita membuat keyakinan kelas ini boleh kita membuat untuk keyakinan atau untuk kesepakatan di pembelajaran kita masing-masing. Kalau saya di kelas itu membuat kesepakatan untuk pelajaran saya khusus, walaupun nanti ada kesamaan di kelasnya, karena yang di kelas itu kan yang dibuat, yang disepakati oleh siswa sama wali kelasnya. Kita kan nggak ada di situ, Bapak Ibu. Ya. Jadi alangkah baiknya kita buat untuk pelajaran kita sendiri, itu lebih baik. Jadi disiplin siswa itu pun akan muncul nanti. Oh sama Bapak ini ada kesepakatan loh. Oh keyakinan Bapak ini ada loh. Jadi kita tidak boleh ini, kita harus begini gitu ya. Jadi keyakinan ada disiplin positifnya. Keyakinan kelas ini kan untuk membangun, untuk melatih siswa kita itu supaya berpikiran positif, supaya kita pun berpihak kepada siswa. Jadi kita membuat keyakinan, kembali lagi ke saya tadi Bapak Ibu. Karena saya tadi membuat kesepakatan atau keyakinan untuk pelajaran terkhusus pelajaran bahasa Indonesia bersama anak-anak. Jadi itu kalau ada pelanggarannya itu biasanya kami sepakati. Nah kalau melanggar teman kita misalnya masuk kelas tepat waktu, terus teman kita misalnya saya sebagai guru bahasa Indonesia nih, saya masuk ke kelas, tapi teman kita ada terlambat, apa yang mau kita kasih konsekuensinya? Kan itu. Jadi dari itu yang sudah kita sepakat. Tapi itu jangan ditulis. Kalau terlambat kamu kena ini akan jangan. Jadi kita tahu aja kita sama siswanya. Jadi disitulah untuk membangun nanti bisa melatih kedisiplinan, disiplin positif terhadap anak didik kita. Di situ bisa dia begitu. Itu mungkin dari saya untuk penguatan untuk diri saya nih ya. Jadi yang tadi perlu kita ketahui nih, mana keyakinan, kita pahami dulu mana keyakinan dan mana kesepakatan gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ya, mungkin itu saja Bu Hadijah. Menarik sekali, agak jumpa lah sama Bu Hadijah ya. Terima kasih Pak ya. Tidak menyangka begini kan apa caranya, tadi katanya gugur, padahal sudah dilaksanakan, sudah ada di pun bagus, mungkin lebih bagus dari kami ini. Nah ya, jadi ini ya jangan jadi saya kira kalau Bapak Kepala Sekolah pun di sini mungkin agak jempol 4 itu dia ya. Ini kan ada video nih, boleh kita sampaikan nanti sama Bapak Kepala Sekolah. Ini ada video Bu Hadijah tadi Pak, waktu kita pombel hari Selasa
alhamdulillah pasti. Kan itu Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk PR kita yang belum ini, Pak Vito ya. Jadi kita kalau bisa lebih menarik lagi. Kita biasakan yang sudah yang sering keluar nih Bapak Ibu yang keluar, di mana kita dalam pembelajaran itu ada kata-kata motivasi Bu ya, motivasi, terus ada puisi, ada pantun, ada sebagainya lah untuk menarik. Karena ini kayak apa, ini keyakinan ini. Kalau bisa tadi yakinkan dulu kami ini Bu, bisa juga. Sebagai apa Ibu kan, sebagai explaining Ibu tadi, yakinkan dulu, udah tuh siap kan Pak Anya belum siap, masih kesana kemari kesana kemari, yakinkan dulu kan bisa Ibu ya. Dikasih dulu kenyamanan, kalau nyaman ya pasti mengikuti pembelajaran itu pun akan nyaman ke depannya. Itu Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Adijah. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Al yang sudah menguatkan tadi ketika Bapak itu menjelaskan atau yang memberikan Pak Reza yang begitu hebat ya di Kobel kita, Ibu Risa yang sudah muncul di provinsi dengan Ibu Renita. Jadi itu dorongan bagi kita semua ya. Kalaupun tidak sama seperti dia, sedikit kita contoh itu Bapak Ibu. Nah mungkin dari awal tadi ya saya sebagai memberikan sebagai narasumber ya, sedikit lagi ya Ibu Bapak Ibu kesimpulan akhir. Kesimpulan Pak. Iya, ini ya di sini sedikit saya simpulkan mungkin dari awal tadi ya. Ini kesimpulannya tentang keyakinan kelas. Tadi Bapak Reza sudah menjelaskan sebenarnya keyakinan dengan kesepakatan itu berbeda. Jadi dengan adanya penjelasan tadi itu sebagai ilmu tambahan kepada saya terutama dan kepada kita semua pada umumnya. Nah, jadi kesimpulannya keyakinan kelas adalah landasan penting untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Yang kedua, motivasi bersama kita bisa menciptakan kelas yang penuh semangat dan kebersamaan. Cukup sekian saja dari saya. Mungkin ada kesalahan dan kesilapan, pada Allah saya mohon ampun. Kepada Bapak Ibu semua saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berdasarkan apa yang sudah disampaikan dengan Bu Hadijah ini tentang keyakinan kelas ya Bu ya, kita mendapatkan ilmu baru, bisa membedakan antara keyakinan dan kesepakatan kelas. Nah, jadi kita bisa mengerti kata-kata yang negatif yang tidak bisa dipakai dan keyakinan kelas yang kita buat gitu ya, dan disepakati nantinya untuk anak-anak. Dan selanjutnya dalam refleksi ini saya mendapat ilmu baru dari kawan-kawan, termasuk dari Pak Reza, Pak Ridwan, Bu Risa, Pak Al, Bu Sabinatu, Bu Risma, dan dari tentunya dari kawan-kawan yang lain dan pemateri. Jadi sangat menarik sekali apa yang disampaikan Bu Adijah, sehingga kita semua dapat mengerti nantinya ketika membuat keyakinan kelas. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan kita hari ini sudah berjalan dengan lancar dan memberikan apresiasi juga kepada narasumber kita yang sangat antusias. Begitu juga dengan anggota komunitas belajar yang lainnya sebagai peserta sangat semangat. Nah, dalam diskusi pun juga kita sangat hidup ya Bapak Ibu. Artinya dengan ikhlas kita menerima pembelajaran kita hari ini tentang keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Silakan menikmati makan siangnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.